채영이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin nama aku Nova Mutiara Safitri, NPM 21223373. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang salah satu risiko keuangan yang gak kalah penting nih, yaitu risiko pasar. Nah, dari namanya aja udah kelihatan kan kalau ini tuh ada kaitannya sama kondisi pasar. Tapi emangnya kayak gimana sih? Jadi gini, risiko pasar itu adalah risiko yang muncul akibat perubahan kondisi pasar yang bisa bikin nilai aset atau investasi suatu perusahaan menjadi turun. Intinya, perusahaan bisa rugi karena harga-harga di pasar tiba-tiba berubah nggak sesuai harapan. Perubahan ini terjadi karena banyak faktor, mulai dari fluktuasi suku bunga, nilai tukar mata uang, harga saham, sampai harga komoditas kayak minyak atau bahan baku. Contohnya gini deh, misalnya kamu punya bisnis ekspor, terus tiba-tiba nilai tukar rupiah melemah banget, otomatis harga bahan baku akan naik, sementara harga jual ke luar negeri malah tetap. Atau perusahaan punya banyak investasi, ternyata pasar saham jatuh karena kondisi ekonomi global lagi nggak stabil. Nah, itu semua contoh risiko pasar yang bisa langsung ngaruh ke keuangan perusahaan. Yang bikin risiko pasar ini tricky adalah kita nggak bisa kendalikan penyebabnya. Suku bunga ditetapkan sama bank sentral, nilai tukar dipengaruhi sama permintaan dan penawaran, dan harga komoditas bisa naik turun karena situasi politik, bencana alam, atau konflik internasional. Jadi, sekuat apapun usaha kita untuk menjaga kondisi internal perusahaan, tetap ada kemungkinan dari luar yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi bukan berarti risiko pasar ini nggak bisa dikelola ya. Banyak perusahaan pakai namanya hedging atau strategi lindung nilai. Jadi misalnya perusahaan ekspor-impor bisa pakai kontrak forward buat ngunci nilai tukar, biar nggak rugi saat kurs berubah. Atau bisa juga diversifikasi portofolio investasi, yaitu jangan harus semua dana di satu instrumen. Jadi kalau salah satu turun, yang lain masih bisa nutupin. Selain itu, perusahaan juga perlu rutin analisis kondisi pasar, ngikutin perkembangan ekonomi, dan ngelakuin stress testing, alias simulasi keuangan kalau kondisi pasar tiba-tiba memburuk. Semua itu penting biar perusahaan bisa ngambil langkah pencegahan dan gak panik saat kondisi pasar berubah. Kesimpulannya, risiko pasar itu nggak bisa dihindari sepenuhnya karena sumbernya dari luar. Tapi bisa banget dikelola biar dampaknya nggak terlalu besar. Dan di dunia bisnis itu penting banget buat tahu bahwa kondisi pasar itu selalu berubah. Jadi siap atau enggaknya kita buat ngadepin perubahan itu bisa jadi penentu keberhasilan jangka panjang perusahaan. Oke deh, segitu dulu pembahasan santai kita tentang risiko pasar. Semoga makin paham dan kebayang kenapa perusahaan harus waspada sama hal-hal yang terjadi di luar sana. Kita ketemu lagi di pembahasan seru selanjutnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.